Anime ini menceritakan tentang Ohara, seorang pria jomblo yang bekerja di perusahaan travel JTC. Suatu hari, karena persaingan semakin ketat, JTC memutuskan untuk memindahkan fokus travelnya ke Amerika Utara, terutama Alaska. Karena itulah, JTC membutuhkan seseorang yang masih berstatus jomblo untuk menjadi manajer cabang nantinya di kota Anchorage tahun depan. Dikarenakan syarat jomblo tersebut, sang MC kita kebingungan parah, sebab dia nggak pengen untuk berpisah dari kucing kesayangannya. Tetapi, keesokan harinya, Honnoji, rekan kerjanya di JTC, datang dengan sebuah ide untuk melangsungkan pernikahan palsu di antara mereka demi menghindari syarat tersebut. Dan akhirnya Ohara pun setuju. Nah, dari situlah dimulai perjuangan mereka untuk menutupi hubungan palsu di antara mereka. Dari 3 episode awal yang udah tayang, cukup banyak permasalahan yang muncul akibat ulah mereka itu. Seperti, gimana caranya menjelaskan ke orang tua mereka soal hubungan palsu itu, atau dugaan pernikahan palsu karena terlalu tiba-tiba diumumin saat perusahaan lagi nyari orang buat ke Alaska, atau juga bagaimana cara mereka bersikap serta menyelaraskan kisah cinta mereka jika nanti ditanya oleh orang lain agar nggak kebongkar. Menurut gue, itu semua cukup kerasa wajar dan mungkin aja terjadi bagi orang-orang yang lagi ngejalanin status palsu. Tapi yang paling menarik sih untuk gue itu pas bagian nyusun cerita kisah cinta bohongan sih. Karena Honnoji sebagai MC cewek di sini sampai harus pergi ke tempat wisata demi dapat inspirasi tentang cerita romance palsu. Walaupun memang pada awalnya cukup kesulitan juga sih, dan berakhir jadi dibantu juga sama Ohara. Tapi bagian itu menurutku yang paling seru sejauh ini. Selain itu, anime ini juga masih mempertahankan unsur kerjaan travel agency, kayak ngurusin reservasi hotel, bahkan sampai kasus what if jika dipilih menjadi pendamping orang penting. Kedepannya sih, gue berharap hal-hal kayak gitu bisa tetap dipertahanin juga sih. Ya, karena salah satu daya tarik dari anime ini menurut gue ada pada bagian pekerjaan travel agency-nya juga. Karena kalau cuma ngandelin karakter utamanya aja, ya nggak akan cukup sih. Orang lagi-lagi kita dikasih MC cowok jomblo yang nggak terlalu ngerti cewek, dia punya hoki tingkat tinggi lagi. Ya mau gimana anime ini kalau cuma ngandelin itu. Ditambah lagi visual dan animasi pada anime ini, menurut gue juga masih di tahap yang standar-standar aja. Nggak kerasa jelek, tapi juga nggak kerasa bagus-bagus banget. Apalagi kalau dibandingkan sama anime romance lainnya musim ini, semacam Ao no Hako. Ya itu jelas jauh banget sih. Terakhir, gue belum terlalu kenal sama komedi-komedi yang ada di anime ini juga. Dan semoga kedepannya bisa lebih dapet lah. Mungkin emang nggak susah kalau MC-nya nggak terlalu ekspresif kayak gini. Tapi ya semoga aja nanti ada kedepannya. Mau pakai karakter sampingan ke, atau situasi yang digimanain ke, pokoknya semoga aja ada. Biar makin bagus aja anime ini. Jadi untuk keseluruhan anime ini masih bisa dinikmati, khususnya bagi yang tahan sama MC generik, serta tertarik sama premis tentang menjaga rahasia dari hubungan palsu, dan juga nggak terlalu mendewakan visual animasi gokil pastinya. Nah, anime ini bisa kalian masukin ke list anime yang mau ditonton musim ini sih, walaupun kayaknya di negara kita belum terlalu ramai yang minat sama anime ini sih kalau gue lihat-lihat. So itu aja review 3 episode awal anime Kekkon Surute Hontou desu ka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Gue Muko Seaniki, sampai jumpa di next video.